Ya, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Vincent Susuna Bagaskara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman tentang integrasi Oncloud dan Active Directory. Nah, di sini saya dari Universitas Mercubuana. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 12 yang mana saya akan membahas modul ke-11 yaitu tentang bagaimana cara integrasi upload dan Active Directory sendiri ya teman-teman. Nah, di sini saya diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Rudi Hartono. Nah, jadi tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk membuat Active Directory Oncloud yang bertujuan untuk melakukan controller terhadap server Oncloud yang sudah dibuat. Nah, jadi dalam controller ini kita tidak hanya melalui website, kita juga bisa melalui directory yang sudah aktif di OnCloud ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih itu Active Directory? Nah, di sini Active Directory sendiri merupakan penyimpanan data OnCloud online yang dapat diintegrasikan dengan solusi manajemen identitas seperti aplikasi LPAD atau Active Directory sehingga pengguna di LPAD atau Active Directory dapat muncul di daftar pengguna OnCloud yang sudah dibuat. Sehingga pengguna akan mengoneksikan ke penyimpanan data dalam OnCloud online dengan kredensial LPAD atau Active Directory sendiri, teman-teman. Nah, sehingga nantinya tidak perlu membuat akun pengguna terpisah baik di penyimpanan secara online atau pakai Active Directory. Jadi cukup kita membuat satu akun yang dapat digunakan untuk di Active Directory maupun di upload secara online. Jadi pengelola server masih dapat mengelola keanggotaan grup yang terdapat di dalam OnCloud itu sendiri dan penyimpanan data OnCloud online, kuota, izin, dan berbagai pengguna OnCloud lainnya. Baik, kemudian persyaratan membuat Active Directory sendiri. Nah, yang pertama itu dalam mengintegrasikan autentikasi pengguna OnCloud dengan LPAD atau Active Directory seharusnya yang pertama, kita memiliki server perangkat lunak, manajemen identitas LPAD atau Active Directory yang sudah siap berjalan. Nah, jadi yang pertama itu kita sudah menyediakan server serta aplikasi OnCloud-nya ya teman-teman yang biasanya kita akses melalui web browser. Nah, kemudian yang kedua kita harus menginstal penyimpanan data OnCloud online yang sudah terinstall di dalam server yang sudah kita buat, baik itu menggunakan Windows Server, Ubuntu, CentOS, atau OS lainnya yang mendukung diinstal OnCloud. Jadi pada dasarnya kita benar-benar membuat server sendiri ya teman-teman. Satu server yang mana dikhususkan untuk menyimpan data atau untuk diinstal OnCloud itu. Nah, jadi sebelum kita mempunyai server itu, berarti kurang mantap ya teman-teman. Jadi kalau buat memantapkan itu kita harus punya satu server utuh. Nah, biasanya itu OS-nya terserah teman-teman, bisa Windows Server, Ubuntu, CentOS, dan lain-lain. Kemudian, nah untuk di sini saya menggunakan Ubuntu 18.04 ya teman-teman, yang mana di sini tampilan awal tuh seperti ini teman-teman, kalau untuk halaman awal di OnCloud-nya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan OnCloud Active Directory Authentication Setting. Nah, yang pertama itu kita masuk ke penyimpanan dalam OnCloud. Seperti ini penyimpanannya bentuknya. Kita login sebagai admin. Kemudian kita mengaktifkan aplikasi backend menggunakan grup LPAD. Pada halaman market,
Kita klik file di sini ya teman-teman, kemudian kita market atau ikon pasar ini, gambarnya trolley ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu pada jendela market akan dilihat aplikasi penyimpanan data on-cloud online. Tetapi yang kita butuhkan yaitu mencoba menemukan aplikasi yang bernama integrasi LPAD dari daftar yang kemudian kita akan lakukan install. Nah, jadi kita cari namanya itu ada LPAD integrasi, kemudian kita install. Nah, setelah itu kita lepaskan ke halaman pengaturan admin dari penyimpanan data on-cloud online dengan mengklik ke menu setting atau pengaturan ini, teman-teman. Kemudian masuk ke user autentikasi atau autentikasi pengguna untuk memulai pengaturan integrasi autentikasi pengguna LPAD atau Active Directory. Nah, kemudian teman-teman, panel konfigurasi sistem manajemen integrasi LPAD atau Active Directory memiliki 4 tab. Yang pertama, dilengkapi dengan benar server yang adalah wajib untuk mengakses tab mengikuti yang lain. Kemudian indikator hijau menyala jika konfigurasi itu sudah benar. Kemudian pada kontak host, masukkan nama host atau alamat IP server perangkat lunak manajemen LPAD Active Directory yang sudah bisa memulai LPAD. Nah, alamat URL-nya sendiri untuk kasus ini kita menggunakan IP, ya teman-teman. IP LPAD itu seperti ini. Kemudian kita mendeteksi port yang sudah ada. Misal portnya itu kita pakai port 80 untuk servernya, teman-teman. Nah, jadi nanti akan dipanggil itu, teman. Itu on-cloud online-nya itu akan dipanggil. Nah, kemudian di kotak DN pengaturan kita masukkan nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran direktori LPAD. Dalam kasus ini, nama akun pengguna Active Directory LPAD user. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk contohnya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini, yaitu LPAD. Kita pakai IP LPAD 192.168.150.10 dengan portnya 389. Nah, jadi ini untuk usernya. Nah, untuk data direktorinya ini lokal, passwordnya yang sudah disetting. Kemudian ada konfigurasi OK, kita klik continue. Setelah itu, penyimpanan data on-cloud secara online mencoba menentukan DN basis sesuai dengan DN pengguna yang disediakan di dalam host. Nah, untuk melakukannya, kita klik deteksi DN basis, kemudian setelah kita tahu apa yang harus dimasukkan di sini, kita klik OG DN basis. Kemudian kita akan mendapatkan konfigurasi OK. Nah, yang tadi warna hijau. Kemudian kita lakukan verifikasi, submit, ya teman-teman. Nah, kemudian akan tampil ke menu kedua, yaitu di tab kedua ada tab user, yang mana kita pilih di sini only the check class-nya, kita pilih personal. Dengan grupnya kita pilih domain user. Nah, kemudian kita bisa klik continue. Ya, kita konfigurasi OK. Kemudian tab keempat itu ada login atribut. Nah, login atribut ini ada beberapa menu. Yang pertama LPAD add username. Nah, ini kita centang. Email address karena kita tidak pakai email, kita hanya pakai username dan password, jadi kita kosongkan. Kemudian outer atributnya kita kosongkan juga ya teman-teman. Nah, kemudian di tab keempat ada tab group, yang mana kita dapat memilih grup mana yang tersedia di server online penyimpanan dalam on-cloud. Dalam kasus sekarang, grup pengguna domain dipilih, yaitu klik verifikasi.
untuk grupnya kalau sudah dipilih ya teman-teman, yang tadi kita di sini only in this object class, kita select object class, kemudian untuk grupnya kita pilih domain user yang tadi, kemudian udah verifikasi, konfigurasi oke, sudah muncul hijau ini, kemudian kita next ya teman-teman untuk melakukan verifikasi. Nah, sekarang kita dapat mencoba login server online penyimpanan data cloud menggunakan akun pengguna dan kata sandi LPAD. Nah, Active Directory-nya sudah jadi, dan ini tadi username dan password yang telah kita buat di dalam LPAD tadi ya teman-teman. Jadi sudah bisa untuk online. Nah, jadi menurut saya sekian video kali ini bagaimana caranya melakukan aktivasi directory dari komputer ke dalam server on-cloud yang sudah dibuat. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini teman-teman harus menyediakan yang pertama server on-cloud, yang kemudian ada satu PC client yang digunakan untuk diinstal LPAD atau Active Directory untuk memanggil directory on-cloud yang ada di internet. Nah, jadi sekian video kali ini. Apabila video ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman mau sharing juga, teman-teman bisa meninggalkan komentar di bawah ya teman-teman. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.